Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan rahmasaber.net. Pada kesempatan kali ini di sini kita ngepraktekkan kayak gini teman-teman ya. Ketika kita menggunakan tablet ini sebagai drawing pen, teman-teman. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan ini untuk PC Windows. Seakan-akan kita punya drawing pen yang ada layarnya ya, mirroring langsung gitu, yang harganya sekitar 5 jutaan ke atas. Nah, ini kita bisa kayak gini teman-teman. Tuh, kalian lihat. Jadi ini aku pakai pen ya, pen yang ada di sini, pen tablet. Dan ini memakai koneksi wireless teman-teman, tanpa kabel seperti ini. Kalian bisa lihat di sini kira-kira sinkron atau tidak ini di sini. Ketika aku menggunakan ini dari sini ke tampilan yang ada di PC. Tuh. Jadi ini benar-benar mirror teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, kita juga bisa buat jadi extend ya. Kita buat extend ataupun bisa juga buat mirror seperti itu. Nah, terus di sini tuh ada beberapa kelemahan yang saya temui teman-teman. Jadi ketika kita memakai WiFi di sini kadang ini mungkin pas lagi lancar-lancarnya teman-teman ya. Tapi kalau pas lagi agak kurang lancar, ini agak ada delay ya teman-teman, agak delaynya seperti itu. Dan itu memang resiko ya ketika kita menggunakan ini si Chromebook kita menggunakan WiFi. Nah, di sini tuh aku udah cobain ini pakai aplikasi Paint ini dan ini lancar, bisa. Terus kita juga udah cobain Krita juga teman-teman. Nah, di sini ya kita sudah cobain Krita. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini udah mulai tuh kan agak tersendat-sendat teman-teman. Tersendat-sendat. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari segi layarnya enak banget ya teman-teman. Karena ini memang kecil, ini tidak sampai 10 inci dan ini masih bisa kelihatan sih teman-teman. Cuman ya memang kecil-kecil kayak gini gitu kan teman-teman. Dan enak banget teman-teman, ini kita bisa langsung kayak nulis karena kan di sini enaknya itu kita kayak punya palet ya, palet warna kayak gitu. Kalau misalnya kita pakai cat warna tuh di sini kita bisa langsung tunjuk gitu kan. Kita bisa langsung ganti warna gitu kan. Tuh kan enak banget teman-teman. Ketika kita tuh pakai pen ya ketimbang pakai mouse, ini bisa kayak kita itu sedang melakukan apa, kita nah ini pun juga kita bisa besarin teman-teman ya di sini, jadi biar kelihatan untuk warnanya biar lebih besar. Ini juga bisa kita besarin teman-teman, atau kita pisah teman-teman. Ini kita bisa klik pada bagian ini, float docker. Nah seperti ini teman-teman. Ini untuk memilih warna kita bisa atur kayak gini biar lebih gampang kita pilih warnanya. Tuh kita bisa gedein kayak gini tuh. Lalu kita bisa pilih kuasnya teman-teman. Tuh kan kalau kalian lihat. Nah cuman ini kelihatan delay banget, kalian perlu sabar ketika menggunakan ini teman-teman. Oke, ini aku previewkan dulu aja ya teman-teman. Aku previewkan, pokoknya nanti pas di mendekati penutup video kita akan berikan caranya ya, kita menggunakan apa ini gitu ya. Tapi yang jelas ketika kita menggunakan metode ini tuh kita bisa menggunakan pen tablet kita itu sebagai drawing pen ya untuk PC kita bro. Drawing pen untuk PC kita. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Ya ini dia teman-teman. Oke. Jadi kita bisa pilih warna dengan cepet ya. Cuman kalau misalnya kita pakai palet warna, di sini kalian bisa lihat di bagian samping kiri itu ada teman-teman palet warna yang sudah kita pilih tadi. Tinggal kita klik-klik aja pada bagian ini. Cuman ini kelihatan kecil ya. Sayang sekali itu kelihatan kecil untuk yang warnanya ya teman-teman yang ada di situ. Ini kecil banget tuh.
Nah, berbeda dengan pen tablet yang harganya 500 atau 300 ribuan yang kita tidak mendapatkan layarnya sekaligus di sini ya. Jadi tidak mirroring yang ada di PC. Jadi ketika kita pakai yang kayak gini tuh kayak lebih nyaman gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih bebas gitu ya kalau misalnya kita mau gambar bentuk gitu ya teman-teman. Beneran. Nah, ini udah mulai delay teman-teman. Jadi seperti ini. Cuman ini udah lumayan ya teman-teman ya. Karena ini tanpa kabel, tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini aku mengarsir kayak gini ya teman-teman, dan kalau kalian lihat itu delaynya tidak kelihatan teman-teman. Jadi ini hanya sedikit aja, mungkin pas ini ya, pas sedikit ini. Soalnya ketika aku coba tadi itu dia delaynya lumayan sih, jadi emang nggak bisa diprediksi. Oke, nah seperti itu. Lalu ketika kita coba Photoshop itu tidak bisa teman-teman. Nah misalnya seperti ini. Jadi kita coba untuk Photoshop ini kan udah pakai kuas ya teman-teman. Dan pada kenyataannya ternyata tidak bisa teman-teman. Di sini coba deh ya, di sini itu nggak bisa teman-teman. Sedang ketika kita pakai mouse bisa. Sebentar, ini aku kayaknya sambil ngeklik kali ya. Kita coba klik pada bagian ini deh. Wah, nggak bisa teman-teman. Ya, sayang sekali di sini nggak bisa. Tuh, jadi di sini tuh kita nggak bisa pakai ini. Di sini tidak bisa menggunakan pen ya teman-teman untuk ini ya, Adobe Photoshop. Terus untuk Clip Pen Studio di sini. Oke, kita akan cobain. Nah, ini dia Clip Pen Studio ya teman-teman ya. Kita akan coba untuk gambar ya, pakai brush, lalu kita buat ini. Oke, kita buat layer ya teman-teman, new layer. Oke, sebentar, kita buat kanvasnya dulu. Oke, nah sudah, ini sudah kayak gini ya teman-teman. Jadi kita itu kayak dapet, tuh kalian lihat ya, ini kita itu kayak dapet view yang bener-bener PC tapi jadi kecil kayak gini. Tuh, kita akan, ini udah bergerak ya teman-teman ketika pennya kayak gini. Oh, ternyata bisa teman-teman. Jadi Clip Pen Studio dia bisa teman-teman. Wah, keren ini. Nah, ini kita bisa langsung kayak gini nih. Dan ini cukup ringan teman-teman, kalian lihat di sini. Nah, apalagi kalau misalnya kalian memiliki router WiFi yang kecepatannya tinggi. Wah, itu akan sangat bermanfaat banget itu. Tuh kan. Tuh kalian lihat nih. Tuh, enak banget teman-teman. Di sini kita bisa ganti tuh. Tuh kan. Ya ada delay sih kadang ya, kayak koneksi ya, yang namanya koneksi ya teman-teman. Cuman di sini sebagian besar lancar. Kita bisa pilih brush langsung di sini ya teman-teman ya. Gak pakai lama nih. Kita bisa langsung kayak gini, eyedropper. Gitu bro, seperti itu. Oke, jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, di sini beberapa kesimpulannya adalah untuk metode ini ketika kita memakai WiFi ya, sebagian besar di sini terpengaruh dengan padat tidaknya WiFi kalian ya, router WiFi kalian itu dipakai. Misalnya router WiFi kalian itu dipakai untuk beberapa orang, tentu itu akan berdampak pada ini juga gitu ya. Jadi nanti akan semakin delaynya semakin nambah. Nah, tetapi ketika itu buat kalian saja kayak gitu, biasanya itu akan menjadi lebih lancar teman-teman. Cuman memang untuk delaynya tetap masih ada. Nah, lalu di sini ketika kita akan coba untuk USB ya. Kalau kita pakai USB, kita akan bandingkan kira-kira delaynya itu seperti apa gitu kan teman-teman. Karena ini tuh loh, keren banget loh teman-teman ya. Tuh, jadi nggak pakai lama, kita bisa langsung melukis di sini di aplikasi PC ya. Tentu ketika kita memakai PC kayak gini, itu akan sangat membantu kita teman-teman. Terutama ya kalau misalnya kita, ya ini beda ya teman-teman, beda. Kalau misalnya kalian memiliki PC yang bagus, ya lebih bagus gitu kan, itu akan sangat mempermudah kita gitu ya. Jadi tidak perlu untuk transfer dari sini. Misalnya kita menggunakan aplikasi yang ada di sini dengan spesifikasi si tabletnya ini teman-teman, spesifikasi si tabletnya ini, sehingga kalau dibandingkan dengan PC tidak bisa bersaing gitu ya teman-teman ya, seperti itu.
katakanlah seperti itu contohnya teman-teman. Nah kalau di punya aku ini di sini memang kayak gini, jadi untuk PC memang lebih besar untuk spesifikasinya gitu ya ketimbang yang ada di sini. Dari segi spesifikasi tentu lebih besar, lebih tinggi yang ada di PC ku teman-teman, sehingga di sini bisa kalau misalnya kita mau gambar kayak gini teman-teman yang ini berbasiskan raster, kita bisa lebih tinggi resolusi yang kita gunakan gitu ya teman-teman, sehingga nantinya ketika kita ekspor gitu ya, mau kita gunakan untuk printing maupun lainnya gitu, tidak bermasalah dengan DPI-nya. Seperti itu kan. Kalau misalnya gambar kita itu kecil itu kan nanti kalau misalnya dibesarin itu kan bakalan kotak-kotak. Nah seperti itu bro. Dan kita juga sudah coba Inkscape teman-teman, dan ternyata untuk Inkscape sendiri dia bisa. Nah ini ketika kita itu aktif ini sama mouse ya teman-teman, jadi untuk ini pen sama mouse itu dia bentrok teman-teman, jadi harus salah satu diangkat dulu teman-teman di sini ya. Misalnya di sini pennya diangkat baru kalian bisa menggunakan mouse. Nah di sini tuh aku pakai Windows P ya teman-teman. Jadi untuk kalian kalau misalnya kalian mau ini duplicate ya, di sini ini aku pakai duplicate ya, jadi tampilannya ada di PC sama ini sama. Nah kalian juga bisa pakai extend. Extend itu memperluas ya teman-teman, jadi kalian itu kayak punya monitor lain gitu atau lebih lebar gitu, intinya kayak gitu, tapi beda monitor intinya gitu teman-teman, seperti itu. Nah terus di sini untuk screen PC only berarti ini aja. Terus ada PC berarti yang ada di tablet aja. Kalau PC screen only berarti yang ada di sini. Nah seperti itu teman-teman. Nah kalau extend tuh, nah kalau extend itu enaknya gini teman-teman, tuh kalian lihat tuh, ini tuh kita bisa lebih fokus di sini. Misalnya di sini kan untuk, nah tuh, jadi ini dia bisa kita gunakan untuk gambar-gambar kayak gini kan. Cuman ini kelihatan lebih delay teman-teman ketika kita pakai ini jadikan extend tuh, jadi bebannya itu semakin tinggi teman-teman. Oke, ketimbang kita tadi mirror ya, seperti itu. Nah sehingga di sini kita bisa menggunakan ini nih di sini nih tuh. Oke, seperti itu. Tuh kan berbeda kan. Jadi ini extend yang ada di sini nih, teman-teman. Sedangkan kalau yang ada di situ kalian bisa lihat itu bisa nampil OBS-nya gitu ya, teman-teman. Dan ini kalau misalnya kita tarik di sini, kita tarik langsung kita masukkan sini tuh. Nah ini adalah externnya kayak gini teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini berhasil dan work well, sekaligus ini bisa mirroring, jadi enak banget, keren. Windows P duplikat. Oke, seperti itu bro. Di sini aku tunjukkan Inkscape-nya. Nah ini dia Inkscape. Nah ini kita akan bisa langsung ke calligraphy tool misalnya. Nah seperti ini ya. Ini kita bisa langsung nulis nih. Tuh kalian lihat tuh garisnya. Cuman itu kayak patah-patah ya. Yap. Memang teman-teman. Kayak patah-patah. Tuh. Nah ini pensil. Tuh. Ini seperti lebih berat ya teman-teman ya. Jadi untuk vektor ini malah lebih berat ketimbang raster teman-teman. Ketika kita pakai ini coba ya. Tuh malah kebalikan ya. Kalau bisa di sini malah yang ringan itu yang vektor, tetapi yang kalau bisa kita pakai ini yang PC itu yang ringan malah raster. Ini agak tersendat-sendat teman-teman ya. Oke gitu bro. Nah sekarang di sini kita akan cobain untuk koneksi memakai USB teman-teman. Oke. Nah sekarang di sini kita sudah pakai ini teman-teman. Kita udah pakai USB. Oke, di sini kalian lihat. Ini aku udah pakai USB, teman-teman. Oke, dan kita akan cobain langsung ya di sini. Oke,
karena ini kabelnya kurang panjang. Jadi kita akan cobain di sini. Dan ternyata memang ketika kita pakai USB ini jauh lebih lancar teman-teman. Tuh. Jadi delaynya hampir ini mah nggak kerasa delaynya teman-teman. Ternyata tuh keren ya teman-teman. Jadi ini kita bisa menggunakan pen tablet kayak gini ya. Nah kalau kalian penasaran untuk pen tablet ini untuk tablet yang saya gunakan ini ya teman-teman ya. Ini sudah kita pernah review di sini teman-teman ya, Samsung A8. Oke. P205 seperti ini. Untuk review lengkapnya kita pernah bahas di sini. Tuh, wah keren ya teman-teman ya. Ini kita bisa buat dengan cepat nih. Tuh. Ya. Keren banget ini teman-teman. Ngeri loh. Bentar ini tak coba. Nah, kalau ini tuh kelemahannya kalau misalnya kegeser ya teman-teman, harusnya pakai kabel yang panjang teman-teman. Karena di sini kabelnya pendek, kalau kegeser sedikit itu dia akan koneksinya putus. Seperti itu. Izinkan. Oke, kalau misalnya di sini kita gagal, kita langsung remove dulu. Langsung setelah itu kita hubungkan lagi. Ini harus benar-benar nancep. Kalau nggak nancep dia gagal. Tuh baru ini kita bisa ini. Yap, seperti ini teman-teman ya. Benar-benar minim delay teman-teman. Jadi pen tablet ini kalian bisa gunakan sebagai alat untuk ini teman-teman, untuk gambar di PC kalian teman-teman. Entah itu kalian pakai software apa gitu ya teman-teman. Cuman yang tadi ya sayangnya untuk Photoshop tuh nggak bisa. Padahal yang lain itu bisa, tapi di sini ya nggak bisa. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya kayak tadi ya teman-teman, ketika kita pakai USB itu bener-bener lancar ternyata ya. Cuman kita butuh kabel USB yang panjang ya, Type C ke USB tipe A yang lumayan panjang ya. Karena di sini untuk smartphone ataupun tablet juga Type C ya untuk keluaran outputnya, input outputnya. Nah lalu di sini aplikasinya itu apa? Aplikasinya adalah ini teman-teman. Kita pakai ini. Nah namanya adalah Super Display teman-teman. Oke, Super Display ya kayak gini. Ini dia. Ya, jadi ini tuh bukan aplikasi yang free teman-teman. Nah ini ada trial 3 hari. Kalau misalnya pas kita cocok gitu ya, kita bisa one time purchase. Nah ini yang paling penting ya teman-teman ya, one time purchase nya. Jadi tidak perlu mikir langganan gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Dan karena ini bisa buat pekerjaan keren banget dan pemasangannya cukup gampang, tinggal kita install ini teman-teman. Yang penting ya, pertama adalah kita install Super Display virtual monitor ini di smartphone ataupun tablet yang ada pennya ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau misalnya kalian pengen menjadikan ini kayak semacam pen drawing tablet yang super mahal kayak gitu. Oke. Nah selanjutnya di bagian Windowsnya teman-teman. Nah di sini kalian bisa menuju ke superdisplay.apps. Nah setelah itu di sini kalian bisa download Windows drivernya. Nah habis itu kalian tinggal jalankan seperti biasa. Yes, kayak gitu. Nah karena ini aku udah ini, kita bisa remove dulu ya. Oke, dan sekarang kita akan cobain langsung. Jadi kita download dulu drivernya. Setelah itu kita baru klik 2 kali. Kalau udah selesai ya, kita install teman-teman. Nah di sini ya setup require. Jadi nanti untuk file-filenya itu terletak di program files yang ada di C ini. Kalau kalian pengen ganti ya bisa ganti, tinggal ganti klik itu, tinggal ganti kemana, drive mana kalian mau menyimpan ini. Terutama kalau drive C kalian itu habis. Nah tapi kayaknya jarang teman-teman. Nah di sini kita langsung bisa klik ini ya teman-teman, agree. Oke, install. Jadi cuman butuh ini aja teman-teman ya, seperti itu. Untuk yang server ya, kalau untuk layannya yang ada di smartphone ataupun di tablet kalian. Oke, finish. Dan kalau misalnya kalian mau menjalankannya tinggal, nah setelah itu bagian super display setting, yes. Nah ini dia teman-teman. Dan ini kalian bisa setting pada bagian ini. Kalau misalnya kalian pengen menggunakan wifi ya teman-teman ya, kalian bisa connect ke wifi seperti ini. Nah ini masukkan sesuai yang ada di sini nih teman-teman, sesuai yang ada di ini, kelihatan ya. Oke, ini dia teman-teman.
Jadi yang dimasukkan itu IP addressnya yang itu ya teman-teman ya. Oke, langsung ya. Di sini kita masukkan 192.168.19.102. Oke, kita save. Nah, seperti ini aja. Setelah itu di sini sudah bisa ready teman-teman. Oke, ini ready. Kalian bisa advanced setting juga. Di sini kalian bisa aktifkan enable ADP, automatic WiFi IP, Android hotspot dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan restart dulu. Jadi ini kita restart dulu teman-teman. Kita close dulu. Oke. Habis itu kita buka lagi. Nah, seperti ini. 19 pantesan nggak mau. Di sini ternyata salah teman-teman, di bagian situ ya, di atas itu ternyata salah. Di sini tuh 19. Nah, kita save. Nah, setelah itu jadi ini langsung kayak gini bentuknya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini tuh kita tinggal klik aja sembarang. Nah, seperti ini tuh, kalian lihat. Nah, udah sama ya teman-teman ya, sama persis gitu bro. Oke, gitu. Jadi sama persis, udah sama. Dan sekarang kita sudah bisa untuk melakukan gambar-gambar lagi. Tuh, delay ya teman-teman ya. Oke, keren. Seperti itu bro. Oke, jadi gampang ya teman-teman ya ketika kita pakai itu tadi. Nah, kalau kita pakai USB, tinggal kita ini aja teman-teman. Kalau misalnya kita pakai USB ya, pada bagian ini kita nah ini ya teman-teman ya. Di sini kita misalnya bisa ganti connect to via wifi-nya, kita tambahin angka misalnya di sini ya, atau di sini biar tidak match kita save seperti ini. Sudah, habis itu kita close yang ada di sini. Aplikasinya kita close dulu. Kita close dulu ya teman-teman, kita close. Nah, harusnya ini nggak connect ya, karena memang sudah kita putus. Tuh. Nah, sudah ya teman-teman ya, seperti ini. Tuh. Oke, udah kayak gini ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian koneksikan dari sini ya. Dari koneksikan pakai kabel ini kayak gini. Type C ke tipe A. Oke, seperti itu, langsung konekkan ke komputer, nanti dia akan mendeteksi secara langsung. Yang penting kalian sudah install drivernya yang tadi teman-teman. Oke. Alright, jadi ada dua pilihan, kalian bisa pakai USB dan pakai WiFi. Keduanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kabel tentu itu akan panjang ya teman-teman dan agak ribet. Nah, cuman kalau WiFi ya sebenarnya memang gampang ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu pakai kabel panjang-panjang, jadi udah connect sendiri gitu ya teman-teman, asalkan kalian punya router. Seperti itu untuk WiFi. Nah, terus kelemahannya kalau untuk yang WiFi dia sendet-sendet ya teman-teman, kayak delay gitu ya, ada delaynya tapi nggak terlalu parah banget gitu. Tapi kalau untuk yang USB benar-benar lancar teman-teman. Nah, itulah kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Oke, aplikasinya adalah Super Display dan itu ada aplikasi premiumnya sekitar 150 ribuan. Gitu, tapi itu cukup worth it juga sih jika kalian punya tablet ya gitu. Kalian bisa gunakan itu teman-teman, kan daripada beli ya daripada beli sekitar 5 jutaan, lebih baik pakai kayak gini kan, lebih enak dan hampir mirip juga sih. Oke, kira-kira seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.